Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, terutama adik-adik yang terkasih, yang hari ini akan menerima komuni pertama. Nah, saya akan membagi khotbah ini menjadi dua. Pertama untuk adik-adik dulu, ya. Adik-adik sudah siap untuk terima komuni? Sudah belum? Siap, ya. Apa yang sudah disiapkan? Apa yang sudah disiapkan? Ayo. Ada yang bisa jawab? Tadi baru menyiapkan apa? Apa? Komuni. Tadi apa? Barusan aja sebelum misa apa? Pengakuan dosa. Ya, itu salah satu persiapan ya untuk menerima komuni. Ya, pertama kali dibutuhkan pengakuan dosa. Kenapa sih perlu mengaku dosa? Kenapa? Kok mau terima komuni kita perlu ngaku dosa? Kenapa? Apa? Karena terima komuni artinya menerima siapa? Tuhan Yesus, ya. Jadi menerima Tuhan Yesus sendiri. Kalian akan menerima Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus akan datang pada diri kalian, ya, akan menjadi sahabat kalian, ya, dan juga bukan hanya menjadi teman, tetapi nanti akan menolong kalian. Ya. Maka, ya, terimalah komuni ini dengan baik, dengan sopan, ya. Karena yang kalian terima bukan hanya hosti kecil, tetapi yang kamu terima adalah Yesus sendiri. Ya, itu yang kita imani, ya. Kita percayai bahwa Yesus sendiri itu hadir. Nah, kalau Yesus sendiri itu hadir di dalam kalian, kalian juga hendaknya mencontoh Yesus itu. Ya. Apa yang bisa kita contoh dari Yesus? Apa yang bisa kita contoh dari Yesus? Apa? Baik hati. Baik hati, ya. Terus apa lagi? Apa lagi? Yesus nurutin orang tua apa enggak? Ya, Yesus taat sama orang tuanya, sama Bunda Maria, ya. Yesus mau menolong orang lain, ya kan? Ya, maka ya, menerima komuni itu artinya kamu juga mau seperti Yesus, ya. Hidupnya mau semakin seperti Yesus, yaitu mengikuti orang tua, menghormati orang tua, mau menolong orang lain. Ya. Jadi mulai hari ini cobalah jadikan Yesus sebagai contoh, ya. Kalau Yesus mau mengampuni orang lain, ya kita jangan musuhan dengan orang lain, tetapi mau mengampuni. Kalau Yesus mau mencintai Bunda Maria dan Santo Yosef, kalian juga mau mencintai mama papa kalian. Kalau Yesus mau menolong orang-orang yang lemah, kalian juga mau menolong adik-adik kalian, ya. Jangan malah adik-adik dinakalin seperti itu, ya. Maka, ya, sekarang mulailah hidup dekat dengan Yesus, ya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ya, kiranya persahabatan dengan Yesus itu yang baru dimulai oleh anak-anak ini. Tetapi ini bukan akhir, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Sebagai orang tua, kita hendaknya menyadari tanggung jawab kita. Orang atau seorang anak bertumbuh di dalam iman itu nggak bisa kemudian dibiarin aja. Udahlah, biarin aja. Kemudian kita harapkan dia bertumbuh di dalam iman, nggak bisa. Harus dibiasakan.
Banyak orang tua itu sering mengeluh ya ketika anaknya itu disadari, kok saya nggak pernah mau ke gereja lagi, kok udah nggak peduli sama Tuhan ya. Kemudian mengatakan, gimana Romo, saya marah-marahin, nggak mau, masih aja nggak mau. Saya mengatakan, ya karena nggak dibiasakan sejak kecil ya. Agar mereka itu tetap bisa bersahabat dengan Yesus, agar mereka itu bisa akrab dengan Yesus, agar mereka itu bisa meneladan Yesus di dalam hidup mereka. Tugas orang tua adalah membantu mereka, mendidik mereka supaya pribadi Yesus itu bukanlah pribadi yang jauh, bukanlah pribadi yang hanya diketahui tapi tidak berpengaruh di dalam hatinya. Pribadi Yesus itu harus menjadi pribadi yang mereka kenal dengan baik dan mereka kasihi. Dan itu perlu dibiasakan. Kalau seorang anak ya tidak pernah misalnya diajak untuk berdoa bersama, ya, kalau mau tidur ya tidur aja, ya, kalau mau makan makan aja, seperti itu, ya, nggak pernah berdoa, ya mereka tidak ada mengkaitkan antara tidur dengan Tuhan, mengkaitkan antara makan dengan Tuhan. Kalau anak-anak itu, ya, pada hari Minggu tidak dibiasakan untuk mengikuti ekaristi, ya, kalau masa sekarang ini ekaristi online atau streaming, ya mereka akan nggak merasa kaitannya dengan Yesus. Nah, melibatkan anak-anak atau mendekatkan anak-anak dengan Yesus tidak hanya dengan kata-kata atau dengan suruh-suruhan. Banyak orang itu marah, anak orang tua marah-marah, ya. Kamu harus ikut misa dan sebagainya, ya kan? Kamu harus begini, tapi dia sendiri nggak melakukan. Ya, akibatnya anak-anak juga tidak akan berkembang di dalam hal itu. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, awal yang baik telah kita lakukan saat ini. Mereka akan menerima komuni kudus, menerima Kristus. Tetapi sekaligus pada saat yang sama ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagai pendidik dan sebagainya, supaya anak-anak itu dibiasakan mengenal Kristus, mengasihi Kristus, sehingga kalau nanti dia dewasa, ketika menghadapi situasi yang gak mudah dalam hidup mereka, mereka gak lari kemana-mana, tetapi kembali kepada Kristus, menjadikan Kristus pegangan hidup mereka. Kalau kita tidak pernah membiasakan itu, ya, pada saat nanti mereka besar, mereka menghadapi kesulitan dan masalah, mereka akan cari yang macam-macam, ya. Dan akhirnya kita bingung sendiri. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mensyukuri segala sesuatu yang indah, yang bagus pada hari ini, ya, sesuatu yang telah dimulai dengan baik, dan kita bantu supaya mereka semakin dekat dengan Kristus, semakin mencintai Kristus, semakin akrab dengan Kristus. Dengan cara apa? Dengan cara membimbingnya, memberi teladan, meneguhkannya, ya, membentuk kebiasaan-kebiasaan baik di dalam diri dia, di dalam diri mereka. Tuhan memberkati. Aku memelukmu.
dosa